Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om CT. Nah, ke sana ini dari Gunung Merapi. Ini di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Di depan persis dari Hotel Hyatt Regency Yogyakarta. Di depan itu Hotel Hyatt. Nah, kalau ke sana nanti ke arah Kota Jogja. Banter ya. Teman-teman, video kali ini Om CT ingin menyusuri tempat-tempat atau kawasan yang menjadi garis imajiner di Yogyakarta. Garis imajiner ini merupakan sumbu filosofi di Yogyakarta. Ini Om TT berada di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Ini arah ke selatan. Kalau yang dari utara tadi dari Gunung Merapi. Saat ini jam berapa ini? Jam 11 siang. Ini Jogja ini berapa hari ya? 9 hari menjelang Lebaran ini udah rame. 9 hari atau 8 hari. Ini kita nanti akan mencoba untuk menyusuri tempat-tempat atau kawasan yang menjadi garis imajiner di Yogyakarta. Sambil melihat ya kondisi lalu lintas di kota Yogyakarta ini, karena nanti akan melewati banyak jalan-jalan yang lumayan sering macet atau padat. Nah, nanti coba ini videonya ini tidak Om CT potong, jadi apa adanya biar teman-teman bisa tahu garis imajiner dari sumbu filosofi Yogyakarta itu seperti apa. Karena menurut informasi itu memang benar-benar lurus dari pantai Parangkusumo atau pantai Parangtritis sampai ke Gunung Merapi. Jadi kita mulai dari ini, perempatan ini. Sebelah kanan itu adalah Monumen Jogja Kembali. Ini masuk ke dalam tempat atau kawasan garis imajiner. Nah, ini perempatan ini teman-teman, kita mulai dari sini, dari Ring Road Utara nanti sampai Ring Road Selatan. Jadi sebelah kanan itu adalah Monumen Jogja Kembali. Ini lumayan jauh dan lumayan macet. Jadi nanti kalau agak lama ya, karena banyak lampu merah dan macet ini teman-teman. Ini Om TT ini ngevlognya jam 11 siang hari Selasa tanggal 4 Mei 2021. Ini pas sekalian Om TT ada perlu ke selatan, jadi sekalian ngevlog. Depan ini adalah Ring Road, perempatan Ring Road Monjali. Besok akan dibangun tol, tapi ini yang di upgrade tolnya itu di tanah ini, menutup jalur dari Jalan Tentara Pelajar itu ke selatan itu ke
jalan mana ya, AM Sangaji ya. Nah, nanti kita coba lurus terus sampai ke Panggung Krapyak saja atau sampai ke Ring Road Selatan. Oke. Kita lurus, kita susuri garis imajiner di Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, ini masuk ke jalan AM Sangaji. Nah, teman-teman, tempat-tempat yang masuk menjadi garis imajiner, yang dilewati oleh garis imajiner ini adalah dari Pantai Parangkusumo, lalu Panggung Krapyak, lalu ke Keraton Yogyakarta, ke utara itu ke Tugu Putih Yogyakarta, lalu monumen ini, perempatan monumen Jogja kembali sampai ke Gunung Merapi. Nah, ini Om Tete balik, ini Om Tete dari utara, ini dari monumen Jogja kembali, nanti lurus ini ke selatan melewati Tugu Jogja, lalu ke Keraton Jogja sampai ke Panggung Krapyak. Ini sampai situ aja, karena kalau sampai Pantai Parangkusumo lumayan jauh ya. Di Om Tete mencoba dari monumen Jogja kembali sampai ke Panggung Krapyak. Ini jalan AM Sangaji apa jalan Menjali ya sini ya. Nah, ini teman-teman, ini arahnya ke selatan terus sampai ke Pantai Parangkusumo kalau misalnya garis imajiner yang ditarik itu. Nah, Keraton Yogyakarta itu titik pertemuan dari garis imajiner dari utara, dari Gunung Merapi sampai ke Keraton, atau dari Parangkusumo sampai ke Keraton itu. Nah, Keraton Yogyakarta sudah tengah-tengahnya. Memang dulu waktu pembangunannya sudah diperhitungkan dengan penuh apa ya? Dia ada syarat makna-maknanya itu, pembangunannya, lokasinya keraton itu di situ dibangunnya. Nah, ini menariknya ini karena benar-benar ada filosofi tentang garis imajiner ini, sumbu imajiner ini. Ini teman-teman sambil jalan-jalan melihat kota Yogyakarta jam 11 siang, lumayan panas, tidak terlalu macet. Kemarin Om Tete lihat Gejayan itu sore hari macet toh, panjang banget. Memang Om Tete sengaja agak siang biar nggak terlalu macet, kalau sore masih macet juga ini. Coba kita susuri ya garis imajiner atau lokasi yang dilewati garis imajiner. Kalau di dalam mapnya ini memang benar-benar lurus teman-teman, dari Pantai Parangkusumo sampai Gunung Merapi itu. Nah, cuma kalau di lapangan ini kita telusuri memang belok-belok, karena memang jalan ini hanya pendukung aja untuk melewati lokasi-lokasi yang masuk dalam garis imajiner. Kalau dibuat lempeng ya nggak bisa ini, karena memang namanya jalan, kalau di lapangan ya beda. Ini masih di jalan AM Sangaji, depan itu perempatan Jetis. Nah,
Nah itu kalau lurus ke Malioboro, ke Kraton, kanan itu ke Purworejo, kiri itu ke UGM atau ke Solo. Nanti kita tetap lurus ini, jadi UMCT hanya lurus ke selatan. Jadi kita sekalian pengen tahu berapa lama perjalanannya. UMCT nggak terlalu kencang karena emang ya di kota ini banyak lampu merahnya. Mesti biasanya montak motor yang sih jodoh jipok ngiritik terus nganan. Ini masih di jalan M Sangaji ya ini. Ini banyak hotel juga sebelah kiri. Nah itu kelihatan lokasi setelah Monjali garis imajiner masuk garis imajiner adalah Tugu Paal Putih. Depan itu Tugu Yogyakarta, sangat terkenal dan penuh makna. Ini sejarahnya banyak. Nah ini masuk ke garis imajiner, kita ke selatan. Ini teman-teman penampakan Tugu Jogja dan lalu lintasnya siang hari jam 11 atau setengah 12 ini. Nah, mesti belok kiri sih, terus kanan. Yang jalannya naik motor. Nah, ini teman-teman, sekarang kita masuk ke Jalan Margo Utomo. Dulu Jalan Mangkubumi. Sudah termasuk garis imajiner yang menuju ke Keraton Jogja, ini dari utara. Sambil jalan-jalan siang ireng kayak awak. Nah sebenarnya garis imajiner itu lurus ke sana, itu langsung masuk ke Malioboro, cuma karena memang tidak boleh lewat lurus ini yang depan itu, jadi kita belok ke kiri dulu teman-teman. Sudah ada ini toh, pos polisi, pos penyekatan ini mudik. Nah, ini teman-teman sebenarnya itu lurus kita kalau garis imajinernya, cuma karena emang kalau naik motor itu harus ke kiri dulu jalannya. Kita ke kiri dulu. Nanti masuk ke kawasan Malioboro. Itu ada tulisan Malioboro, Pasar Kembang, Sarkem. Malioboro ke kanan, kalau ke kiri itu ke arah Kota Baru Yogyakarta. Waduh, lucu. Kita lihat nanti macet apa enggak ini Malioboro. Ini udah plat-platnya dolar kota bisa nih. Masa mlebu ya? Mesti udah mencuri star ini. Itu plat D itu. Udah mencuri star ini mudiknya ini. Ini teman-teman, kita masuk ke Malioboro untuk menyusuri garis imajiner Yogyakarta. Kita melihat lokasi-lokasinya di mana saja. Tadi sudah ya, Monjali sama Tugu Paal Putih. Nah, harusnya tadi lewat sana itu nyebrang, tapi memang karena nggak boleh, kita muter belok kiri dulu. Nah, ini depannya juga plat B, luar kota. Kita masuk Malioboro, Jalan Malioboro. Nah ini suasananya
penampakannya seperti ini. Kawasan legendaris ini, jalan legendaris Malioboro. Kondisi masih pandemi. Ya, kalau nggak pandemi itu ramai banget. Apa kan orang oleh lebih. Oke, monggo. Silakan. Ini teman-teman, kawasan Malioboro yang juga dilewati oleh garis imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. Jadi ini ya, ini kita ke selatan terus. Sambil melihat suasana Malioboro siang hari ini. Sebenarnya kalau mau meliput Malioboro enak kalau sore. Rame pasti, rame dan apa ya? Ya nggak panas soalnya. Oh, belum terlalu macet ini. Jadi ini Om CT sekalian menyusuri garis imajiner dan mencoba untuk ya menyusuri dari ring road utara sampai ring road selatan. Nanti kan panggung kerapiannya kan nembusnya ke ring road selatan. Nah, ini kita ke selatan. Ini teman-teman, titik nol di sini. Depan itu adalah Keraton Yogyakarta. Nah, ini pusatnya ini. Garis imajiner pertemuannya di sini di Keraton Yogyakarta ini teman-teman. Depan itu tutupan mobil. Nah, itu teman-teman Keraton Yogyakarta yang menjadi titik pertemuan dari garis imajiner. Kita nggak bisa lurus, jadi kita lihat kanan dulu, kita susuri lagi garis imajiner yang arah ke selatan. Wah, seperti nganu ya, dhuwur-dhuwur ya, nggak dirawat ya. Tapi masih pandemi ya, ini ada pabrik juga ya, jadi rimbun banget. Nah, ini teman-teman, Keraton Yogyakarta. Sangat bersejarah sekali nih. Dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Tahun berapa ya? Sekitar 1700 berapa itu. Ini alun-alun utara yang itu tadi. Kita menuju ke alun-alun selatan karena memang nggak bisa lewat memang lewat sini. Ini kawasan di Keraton Jogja ini ya. Daerah wisata juga. Ini kita hanya lewat sisi barat dari Keraton Jogja. Itu depan itu adalah Pasar Ngasem. Belakangnya Pasar Ngasem adalah Taman Sari. Nah, ini juga objek wisata yang terkenal juga di Jogja, bersejarah juga. Nah, ini teman-teman Pasar Ngasem. Nah,
ini hanya menyusuri di kawasan keraton aja, karena sebenarnya garis imajinernya lurus, tapi memang kan di lapangan memang nggak ada jalannya, ya jalannya ini kita susuri jalan-jalan di kawasan keraton Yogyakarta. Nah, ini sebelah kanan itu adalah kawasan wisata Taman Sari. Ini masih dipertahankan keasliannya. Kawasan-kawasannya ini teman-teman yang belum pernah ke Taman Sari, ini pintu utamanya. Oke, kita belok kiri masuk ke alun-alun kidul untuk menyusuri lurusnya garis imajiner Yogyakarta. Nah, itu depan itu alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Nanti kita puterin terus nanti kita ke arah ke selatan lagi sampai ke Panggung Rapak saja atau sampai ke Ring Road Selatan. Nah, ini teman-teman alun-alun selatan, sudah rumputnya yo dur-dur. Nanti kita puteri. Nah, garis lurusnya ini garis imajinernya dari sini lurus sana. Sasono inggil di abad kita puteri alun-alun selatan, nanti arah selatan kita, karena emang Om CT membuat video ini untuk menunjukkan teman-teman tentang garis imajiner, lokasi garis yang masuk dalam garis imajiner. Nah, ini kita ke selatan. Nah, itu melewati Pelengkung Gading, bersejarah juga. Oke, lanjut teman-teman, kita ke selatan, sudah dekat. Tetap ke selatan terus ditelusuri ya sampai ke Pantai Parangtritis atau Pantai Parangkusumo. Ya, lumayan tidak terlalu macet. Berarti memang benar-benar lurus ini teman-teman, garis imajiner dari Pantai Parangkusumo sampai ke Gunung Merapi itu. Nah, ini dibuktikan dengan jalannya ini benar-benar lurus ini ke selatan. Jadi Om CT dari Monjali tadi, Monumen Jogja kembali tadi, benar-benar ke selatan lurus, tidak belok-belok. Beloknya hanya mencari jalan yang mengikuti apa itu, ya mengikuti adanya ya lewat jalan itu. Karena kalau lurus kan ya keraton ya rasa dilewati, tengah kan harus lewat samping-sampingnya. Tapi pada dasarnya ini kalau garis imajiner Yogyakarta ini yang menjadi sumbu filosofi Yogyakarta ini memang benar-benar lurus. Kalau Om CT baca itu memang dari Pantai Parangkusumo sampai ke Gunung Merapi. Nah, nanti Om CT lampirkan juga
Oh, nanti di awal Om Cete lampirkan dari mapnya itu, garis lurusnya dari Pantai Parangkusumo atau Pantai Parangtritis sampai ke Gunung Merapi. Nah, itu teman-teman, di depan situ sudah kelihatan tempat yang kita tuju, yaitu Panggung Krapyak. Itu yang termasuk dalam wilayah atau kawasan yang dilalui garis imajiner. Itu kelihatan putih itu. Nah, Panggung Krapyak itu adalah, kalau Om Cete baca informasi ini, dulu itu untuk tempat berburu. Jadi ini kan kawasan hutan. Ini sebutannya juga kandang menjangan atau kandangnya rusa. Itu kalau misalnya berburu rusa ini kan dapat, ini tinggi itu Panggung Krapyak. Nah, ini teman-teman yang masuk dalam tempat yang dilalui garis imajiner Yogyakarta, Panggung Krapyak. Nah, termasuk cagar budaya. Nah, sudah selesai. Oke, ke selatan itu adalah sampai ke Ring Road Selatan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video dari Om Cete tentang menyusuri tempat-tempat atau kawasan yang dilalui garis imajiner yang merupakan sumbu filosofi Yogyakarta. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di video Om Cete. Salam Om Cete.